adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 3 Agustus 2024, hari biasa, pekan ke-17. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Nabi Yeremia untuk mempertobatkan Israel. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima teguran-Mu, agar dapat hidup seturut sabda dan teladan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya ke sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dan para pirsawan Sabda Siap Saji, selamat pagi. Hari ini kita mendengar cerita tentang perbuatan masa lalu yang dilakukan oleh Herodes dan Herodias terhadap Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang pewarta kabar gembira, kabar baik yang lurus hatinya. Dia mendengar bahwa Herodes berselingkuh dengan Herodias, saudara Filipus. Maka sebab pewartaan kenabian itu tidak tinggal diam, dia datang langsung mengkritisi Herodes walaupun itu raja. Maka sebagai raja sebetulnya dia ingin membinasakannya. Tetapi lalu membunuh pasti heboh. Maka lalu memenjarakannya. Namun kemudian Herodias juga membalas dendam. Kegelapan bisa menguasai terang.
Maka ketika suatu pesta, Herodes mendapatkan kesenangan dari sang putri Herodias dengan menari sambil bermabuk-mabukan. Dia minta kepada perempuan itu, gadis itu, apa saja yang diinginkan. Maka dia bertanya pada ibunya. Yang unik adalah ibunya bilang kepala Yohanes. Sebagai gengsi Herodes melaksanakan apa yang dilakukan. Maka kemudian Yohanes Pembaptis dipenggal. Sadis. Kekuasaan bisa membuat orang hilang nyawa. Seperti para orang tua ya, yang mengaborsi anak-anaknya. Anak-anak itu tidak kuasa, tetapi kemudian hilang nyawanya. Apakah si nyawa itu tinggal diam? Tidak. Yohanes almarhum ini berbicara. Kenapa? Jangan lupa saudaraku terkasih, setiap langkah merupakan sebuah cerita. Dan cerita ini akan ada endingnya. Apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis yang baik tetap harum. Tetapi apa yang dibuat oleh manusia dengan walaupun penuh dengan kekuasaan, pada waktu itu mungkin orang bungkam, tapi pada waktunya akan berbicara seperti peristiwa yang terjadi. Bayangkan, peristiwa Herodes itu pada abad pertama. Sampai hari ini masih dibicarakan, sudah 2000 tahun loh. Maka kalau kita mau, ya, seperti peribahasa mengatakan, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Bercermin dari pengalaman Herodias, jadilah orang yang baik seperti Yohanes Pembaptis yang akan dikenang keharumannya. Tetap memegang kebenaran, bukan ikut-ikutan begitu saja dalam kegelapan. Kehadiran Yesus dalam Injil pada hari ini membuka mata mereka, rasa takut muncul kembali. Ya. Disangkanya bahwa Yohanes Pembaptis bangkit, padahal dia adalah Yesus. Karena itu saudaraku terkasih, kalau kita mempunyai catatan buruk, biarpun kita tidak diketahui oleh orang, tetapi kita merasa bahwa kita akan ditelanjangi oleh peristiwa masa lalu kita. Karena itu marilah kita berbuat yang baik seperti Yohanes Pembaptis, bukan membuat sesuatu yang buruk seperti Herodias dan Herodes. Maka kita harus berhati-hati pada saat kita berkuasa. Pada saat kita berkuasa, kita bisa buat apa saja, tetapi waktu itu berbicara. Dan pada waktunya kita tidak lagi punya kuasa dan kita akan ditelanjangi oleh apa yang kita lakukan. Mari kita belajar terus-menerus, belajar dari orang-orang yang hidupnya luar biasa seperti Yohanes Pembaptis yang memegang kebenaran, keadilan dan cinta kasih sebagai kekuatan dalam doa dan karya mereka. Dan semangat itu disempurnakan oleh Kristus. Maka mari kita mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus agar kita boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.